Oke, kita coba tadi ada menyinggung Trinity, ya. Kita kasih contoh, dan ini memang sangat relevan, ya. Dan dari sejak zaman Tertullianus sampai hari ini sangat relevan sekali pembahasan. Nah, ini kita diskusi saja seperti yang saya bilang tadi, biar ada interaktifnya, diskusi saja. Ini kita tidak berbicara masalah siapa paling benar, tapi ini berbicara belajar mengeluarkan pendapat secara logis. Ya, sekali lagi, belajar mengeluarkan pendapat secara logis. Nah, tentu seperti yang kita sebut tadi, kalau kita berbicara logika di dalam hal ini tetap tidak melupakan aspek Alkitabnya, kemudian aspek ilmiahnya. Ya, Alkitab adalah otoritas tertinggi, maka sumber utamanya adalah Alkitab. Kemudian nanti bicara ilmiahnya itu penalarannya. Ya, kira-kira yang mana paling benar. Ya, tapi di sini tidak ada unsur saling menghakimi. Kita berdiskusi saja dulu, mengalir saja dulu, belajar mengutarakan pendapatnya. Oke? Pertanyaannya, Allah itu Esa atau Trinity? Trinity, dua-duanya. Esa dan Oke, mau pilih, mau dua-duanya boleh, mau Esa saja boleh, mau Trinity boleh. Bebas berpendapat, silakan. dua-duanya, Pak. Esa dan Trinity. Oke, Esa dan Trinity, ya. Bagaimana kalian memahami Esa sekaligus Trinity? Kan namanya 3. Esa artinya berapa? 1. Trinity, kalau Esa saya tidak pahami. Hah? Saya hanya pahami Trinity, sedangkan Esa saya tidak pahami. Oke, bicara satu-satu yang jelas. Kalau Trinity itu berbicara tentang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka dalam kesatuan. Kalau Esa saya berpegang. Oke, Esa artinya apa? Esa artinya apa? Penggabungan dengan satu Allah dari bisa Iya, Esa itu ya kalau kita baca Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad artinya satu. Allah itu satu. Nah, kalau Trinity di mana kita temukan? Di mana kita temukan Trinity? Pribadi, Pak. Pribadi Allah. Ayatnya yang saya bilang. Kejadian nanti. Kejadian 1. Di mana? Kan kita tadi sepakat Alkitabnya dulu, baru nanti kita penalarannya, toh? Bukan tapi mereka dalam
Yang anak itu di Yohanes 10. Aku dan Bapak bersatu. Coba baca Matius 28. Matius 28 ayat 19. Ayat 19. Karena itu bergila jadi semua bangsa itu dan pasti mereka yang membawa dan dalam keselamatan dan anak dan Roh Kudus. Ya, kata nama itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu, bentar ya. Matius 28 ayat 19. Nih. Oke. Sebentar ya. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa ya? Kecil, Pak. Ya. Emang tidak bisa diperbesar karena di aplikasi, ya. Kalau kalian perhatikan di sini nama itu onoma, ya. Kalau bahasa Yunaninya itu onoma. Itu dia singular, ya. Dia singular, berarti kalau singular berarti tunggal. Ya. Tapi nama yang disebut berapa? 3. Jadi dalam satu nama disebut 3 pribadi, yaitu siapa? Apa? Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Iya, jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dalam perjanjian lama kira-kira di mana ya? Kejadian 1 ayat 26. Marilah. Jadi manusia. Baiklah kita menjadi manusia. Oke, kita coba kaji sedikit ayat 26 ya. Bilang tadi Kejadian 1:26 ya. Kita coba kaji. Oke, perhatikan. Kalau kita mau belajar bahasa baik, studi kata dalam Alkitab, ya. Jadi kita perlu memahami bahwa kata itu terdiri dari grammar dan konteks, ya. Grammar itu banyak, gendernya, numbernya, case-nya, tense-nya, pronomnya, ada banyak di situ. Jadi ketika kita mempelajari satu kata, maka ada banyak aspek yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, ada 3 pandangan yang dalam Kejadian 1:26. Allah berbicara kepada manusia dalam segala zaman. Yang kedua, Allah Bapa berbicara kepada Anak dan Roh Kudus. Atau yang ketiga, Allah berbicara kepada sidang ilahi. Ya. Nah, yang pertama, Allah berbicara kepada manusia segala zaman. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kekal, maka Allah tidak terikat dengan
waktunya manusia. Jadi maksudnya sekalipun manusia belum ada, karena Alkitab juga mengatakan bahwa sebelum segala sesuatunya ada, kita sudah ada, di hari-hari kita sudah tertulis. Maka karena Allah tidak dibatasi oleh ruang waktu, Allah bisa berbicara kepada segala zaman. Ya. Kemudian ini Allah Bapa berbicara kepada Anak dan Roh Kudus. Ya, alasannya kenapa ini berbicara kepada Allah, Anak dan Roh Kudus, karena malaikat tidak mungkin diajak menciptakan. Ya, karena di surga itu kan sebelum manusia diciptakan kan sudah ada malaikat, ya. Sudah ada malaikat Gabriel, sudah ada malaikat perang Michael, sudah ada Lucifer yang sebelumnya yang sudah jatuh sebelumnya. Jadi di surga itu sudah ada bala tentara surga, ya. Jadi menurut pandangan ini bahwa manusia tidak mungkin diciptakan dalam rupa malaikat. Jadi mereka yakin, ya, kelompok ini yakin Allah berbicara kepada Anak dan Roh Kudus. Nah, kemudian pandangan yang ketiga, Allah berbicara dalam sidang ilahi. Allah mengumumkan atau mendeklarasikan rencananya kepada bala tentara surga. Dalam ayat 26, Allah belum menciptakan dalam arti bara. Ayat 26, ayat 27, Allah menciptakan manusia menggunakan bara tanpa melibatkan para malaikat. Nah, dari ketiga pandangan ini, yang mana kira-kira yang paling benar? Nah, kita coba lihat mana yang paling mendekati, ya. Kalau kita lihat Kejadian 26, let us make, ya. Ini menggunakan kata asah, ya. Naaseh, ya. Kalau ini bacanya naaseh, berasal dari kata asah. Asah itu menjadikan, bukan menciptakan, ya. Kalau menciptakan itu menggunakan bara. Ya. Ini saya sudah persingkat naaseh. Ya. Mari kita menjadikan, bukan menciptakan. Jadi di ayat 26 itu mari kita menjadikan. Ya. Jadi bukan menciptakan. Lalu kepada siapa Allah berbicara? Ya. Perhatikan baik-baik. Kata bara itu hanya disandingkan dengan Allah atau Elohim. Contoh, sini Beresit bara Elohim. Et Samayim. Jadi jelas, kata bara itu hanya disandingkan dengan Allah. Jadi kalau saudara perhatikan nanti, kata bara sepanjang Alkitab itu hanya digunakan untuk Allah. Nah, ya ini saya sudah bahas tadi. Nah, tadi kita bicara pronoun. Kalau first person berarti orang pertama, second person berarti you, third person berarti she, he, it, ya. Nah, kalau kita melihat secara gramatikal, Allah berbicara kepada pihak yang di luar dirinya. Ya, mungkin kalian berpikir, aduh, yang mana yang benar ini? Sebentar ya. Kita lihat. Kejadian 1:26 ya. Let us make. Okay. Ini berbicara, kalau kita lihat perhatikan ini adalah first person. Berarti kalau first person menggunakan saya. Berarti saya mengajak kalian. Toh, marilah kita. Berarti saya mengajak kalian. Berarti Allah tidak berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi Allah berbicara kepada pribadi yang ada di luar dirinya.
siapakah pribadi yang ada di luar dirinya itu? Jelas dari sini bisa kita simpulkan bahwa Kejadian 1:26 itu Allah berbicara pihak yang di luar dirinya. Siapakah mereka? Malaikat bersama bala tentara surga. Malaikat tidak terlibat dalam penciptaan. Kata yang dipakai bukan bara, tetapi asah. Tadi kita sudah lihat, Kejadian 26 adalah deklarasi penciptaan manusia. Kejadian 1:27 adalah Allah menciptakan sendiri tanpa melibatkan manusia. Ya, kalau kita lihat, ya, wayibra. Wayibra ini berasal dari kata bara. Ya. Kemudian di sini ada kata bara. Kemudian di sini ada kata bara. Secara literatur, kalau literatur atau sastra Ibrani, kalau ada dalam satu ayat pengulangan 3 kali, maka absolutely atau extremely benar. Maka penciptaan dalam Kejadian 1:27 hanya dilakukan oleh Allah. Kemudian di dalam Kejadian 1:26 Allah berbicara kepada malaikat, tetapi mereka tidak dilibatkan. Lalu mungkin Anda bertanya, oh kalau demikian, di mana glimpse-nya, di mana glimpse-nya Tritunggal di dalam Kejadian, di dalam Perjanjian Lama. Oke. Itu sebenarnya ada di Kejadian pasal 1. Oke? Ya. Kita cek di sini dulu ya. Nanti kalau kurang paham nggak apa-apa. Ini saya rekam, nanti saya kirimkan linknya, bisa ditonton berulang-ulang. Perhatikan di sini. Beresit bara Elohim. Ya, yang sudah belajar bahasa Ibrani, Elohim itu plural atau singular? Yang sudah belajar bahasa Ibrani, Elohim itu plural atau singular? Tunggal atau jamak? Elohim. Im dalam bahasa Ibrani jamak. Elohim berarti plural, ya. Ini Elohim plural. Kemudian kata bara, coba kita lihat. Ingat tadi saya katakan bahwa kata bara selalu disandingkan dengan kata Allah. Kita lihat kata bara. Kata bara di sini singular atau jamak? Bara. Tunggal. Iya, betul. Jadi Allah yang plural menggunakan kata yang tunggal. Paham maksudnya? Allah yang jamak menggunakan kata kerja tunggal. Nah, kalau yang Kejadian 1:26 tadi, itu kata kerjanya itu, bentar ya, sebelum saya salah lagi. 26. Asah, ya. Ingat, di sini adalah orang pertama tunggal menggunakan kata kerja plural. Jadi secara gramatikal Allah itu adalah irregular atau bisa disebut Allah yang kompleks. Ya. Jadi kalau mau bicara glimpse-nya Trinity itu dalam Kejadian 1 ayat 1, yaitu Allah yang plural menggunakan kata kerja yang jamak. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah Allah itu Esa atau Trinity? Nah, kita
saya membuat satu teori, ya. Nah, ini saya buat teorinya, namanya timeline history. Ya. Kita ini hidup dalam timeline yang berbeda. Timeline itu maksudnya jangka waktu. Ya. Oke. Kita ini setidaknya dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman Perjanjian Lama, kemudian zaman Perjanjian Baru, kemudian ke sini Bapak Gereja atau akhir zaman atau gereja sekarang atau zaman gereja. Ya. Tapi ini sebuah startnya adalah zamannya Bapak Gereja mengawalinya. Nah, coba perhatikan garis di sini. Ini Allah itu Esa sampai ke sini. Kemudian Trinity itu dimulai dari Tertullianus. Nah, tadi Anda menjawab kedua-duanya. Betul. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngotot. Kenapa? Orang percaya dalam Perjanjian Lama, termasuk dalam orang percaya dalam Perjanjian Baru, dalam gereja mula-mula, mereka tidak pernah kepikiran itu Trinity. Ya, mereka nggak pernah berpikir Trinity. Mereka percaya Allah itu Esa, sesuai dengan Shema Israel. Ya, penulis Perjanjian Baru semua itu berlatar belakangkan adalah orang-orang Yahudi. Mereka orang Yahudi, ya, berbahasa Aram dan kemungkinan memahami bahasa Yunani karena bahasa Yunani juga adalah bahasa internasional. Kemungkinan juga bisa memahami bahasa Romawi karena bahasa Romawi bahasa administrasi. Nah, jadi dalam pemikiran orang sebelum saya sebut ini sebelum zaman Tertullianus ini, itu semuanya memahami itu Allah itu Esa. Kemudian setelah Tertullianus membuat satu pernyataan, yaitu sebentar ya. Nah, ini pernyataan Tertullianus ya. Pernyataan Tertullianus yaitu tres personae una substantia. 3 pribadi, 1 substansi. 3 pribadi, 1 hakikat. Ya. Memang kalau kita teliti secara sungguh-sungguh, memang pribadi yang berbeda, ya. Bapa dengan anak itu berbeda karena anak berkata, ya, Yohanes 8:42, ya berasal dari Bapa. Kemudian kalau kita baca Yohanes 15:26, 14:26, yaitu Bapa dan anak sama-sama mengutus Roh Kudus. Jadi jelas ketiganya merupakan 3 pribadi yang berbeda. Jadi yang mana yang paling benar? Ya. Sekali lagi, Tertullianus menggunakan istilah tersebut sebagai tindakan apologetis terhadap ajaran Origen. Apa itu ajarannya Origen? Origen berkata bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, di sini ada saya gunakan istilah bahasa Inggris memang passive generation dan active generation.
Ini adalah seperti yang saya katakan bahwa bahasa manusia itu terbatas. Tidak ada kata yang tepat menerjemahkan kata ini. Maka bahasa Indonesia yang paling mana? Aku berasal dari Bapa. Bapa bisa mengutus pribadi yang sama persis seperti dirinya tanpa berbeda. Ini adalah salah satu hak prerogatif Allah. Maka ketika Bapa mengutus Yesus, maka pribadinya sama, substansinya sama, ya. Maksud saya bukan pribadi yang sama, substansinya sama. Jadi Allah, Bapa dan Anak adalah substansinya satu, pribadinya berbeda. Demikian juga karena substansinya satu, maka Anak dan Bapa bisa mengutus pribadi yang sama, sama substansinya, ya, dengan Roh Kudus. Jadi diutus Roh Kudus, maka Roh Kudus dia menjadi pribadi, tapi substansinya sama. Jadi ada 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, Bapa punya kuasa yang bisa mengutus pribadi yang memiliki satu hakikat dengan dirinya. Demikian juga Roh Kudus bersama-sama dengan Bapa mengutus Roh Kudus, ya, mengutus pribadi yang berbeda tetapi memiliki satu hakikat. Jadi inilah konsep Tritinitas yang diajarkan oleh Tertullianus. Lalu pertanyaannya, yang mana paling benar? Yang mana paling benar? Hah? Wah, saya sudah panjang lebar cerita. Yang mana paling benar? Allah itu Esa atau Trinity? Allah itu Esa. Sama-sama benar. Hah? Iya, dua-duanya benar. Yang membedakan itu adalah zamannya. Lalu kenapa kita menggunakan Trinity saat ini? Trinity itu sebenarnya konsep apologetis yang membela tentang pengajaran kebenaran Kristus. Apakah saat ini masih ada orang-orang yang merendahkan Kristus? Menganggap Kristus bukan Tuhan. Menganggap Kristus hanya pribadi yang biasa. Ada. Saksi Yehova, Mormon. Selama pengajaran itu eksis, kita masih membutuhkan Trinity. Yang baru-baru terakhir ini yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang relatif. Maka yang ada hanya Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan pribadi yang relatif. Tadi kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat ayatnya di sini jelas. Bapa bersama Anak mengutus Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, tapi memiliki satu substansi atau satu hakikat dengan Allah. Maka selama ada pengajaran baik yang merendahkan Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita butuh Trinity. Jadi mulai hari ini siswa pelita dunia nggak perlu ribut Allah itu Esa, Allah itu Trinity. Yang membedakan itu hanyalah timeline. Ya. Sekali lagi, teman-teman, mahasiswa pelita dunia tidak perlu ribut yang mana paling benar. Ya, tidak perlu ribut. Yang membedakan itu hanya timeline. Dari perjanjian lama sampai Tertullianus, orang masih percaya bahwa Allah itu Esa. Bahkan sampai hari ini, orang Yahudi percaya Allah itu Esa. Ya. Sejak Tertullianus muncul namanya tindakan apologetis, yaitu Trinity. Tetap aja ini benar karena tindakan apologetis. Ini namanya adalah transposisi pemaknaan. Ya, Allah yang Esa kita maknai dengan yang berbeda.
ada yang memaknai Esa sebagai tunggal, ada yang memaknai Esa sebagai satu kesatuan, ada yang memaknai Trinity. Semuanya itu adalah berbicara transposisi pemaknaan. Ya. Oke, saya sudah panjang lebar berbicara. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah jelas ya. Entah itu Esa, entah itu Trinity, yang membedakan itu hanya timeline-nya, waktu historisnya. Kemudian yang kedua adalah transposisi pemaknaan. Memaknai pribadi yang satu dengan makna yang berbeda-beda. Ya. Kalau ditanya orang Israel saat ini, mereka kan bilang Allah itu Esa. Kalau ditanya orang-orang Kristen saat ini, mereka bilang Trinity. Ya.